is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord has told me to say, it is well, it is well with my soul. It is Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah di GKI Taman Yasmin 29 Agustus 2021. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem dari GKI Rungkut Sari, Surabaya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur jika saat ini kita dapat bersekutu melalui kebaktian minggu secara daring. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, kasih Tuhan tetap mempersatukan kita. Dan bahkan Ia menghangatkan persekutuan kita hari ini. Jadi marilah kita persiapkan hati kita menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Kita mengawali ibadah hari ini dengan nyanyian pembuka. Marilah kita siapkan hati. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi puji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan Allah.
Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudari, kehidupan di dunia di sekitar kita ini berubah dengan cepat. Lalu bagaimana hidup iman kita menanggapinya? Firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kita untuk menjalani hidup beriman sehari-hari dalam pergumulan bersama dengan Tuhan. Hidup beriman berarti menjalani pergumulan di dunia ini dengan berlandaskan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan atau membicarakan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya atau memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita merendahkan hati kita dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami menyadari bahwa dalam pergumulan kami di tengah dunia yang berubah ini, tidak jarang kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Lambat laun kami melupakan Engkau, ya Allah. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk beriman secara benar, untuk meneladani Kristus dalam menjalani kehidupan kami, demi kemuliaan-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu
Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Sabdamu abadi, sungguh lengkap kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Dalam segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan tetap beserta kami. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul secara daring. Kami bertemu secara daring untuk beribadah. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami bersama-sama akan dengarkan, kami renungkan ini, dapat mengubah kehidupan kami, memampukan kami untuk beriman dan hidup mengimani apa yang kami percaya dengan perbuatan, dengan tindakan yang benar. Kehidupan kami adalah kehidupan yang dilandaskan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat 1-2, dan dilanjutkan ayat 6-9. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?
yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 hingga 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang
itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Waduh, saya ketika diminta untuk berkhotbah hari ini rasanya seperti nostalgia karena saya kembali ke Bogor. Ya walaupun tidak secara ragawi, nggak secara langsung saya pergi ke Bogor, tapi rasanya ada memori, ada kenangan ya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tahu. Saya dulu dari Bogor. Mungkin dulu nggak pernah lihat ya karena saya jarang kelihatan dulu. Memang ya kalau dibilang Bogornya mana? Wah, kita tetanggaan. Saya tinggalnya dulu di Curug. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada juga yang tinggal di Curug. Masih Bogor Barat juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar atau melihat begitu banyak orang atau warganet terutama yang marah-marah, yang mencaci maki dan kesal terhadap mantan Menteri Sosial yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial COVID. Mereka marah, ya termasuk saya juga marah sih, karena beliau ini sudah melakukan kesalahan, dituntut, dia meminta supaya dibebaskan dengan alasan kasihan keluarga saya. Gara-gara kasus ini mereka menderita dan bla 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 bla. Terdengar seperti seorang yang sangat memedulikan keluarganya, bijaksana, tetapi justru itu yang membuat dia terlihat sangat buruk. Dia bicara soal kepeduliannya terhadap keluarga, tetapi tindakannya sama sekali tidak membuat orang berempati atau bersimpati. Dia bicara soal kepedulian pada keluarganya, tetapi dia sendiri tindakannya itu tidak menunjukkan kepedulian terhadap rakyat, terhadap banyak orang. Dia seorang pemimpin publik. Dia seorang tokoh, dia pejabat publik, tapi tindakannya merugikan banyak orang. Dan yang lebih parah kemudian ada beberapa orang yang memuat atau menampilkan video dia waktu awal-awal menjabat sebagai Menteri Sosial. Bicara soal kejujuran. Ya kalau jadi menteri atau ketika jadi menteri dia bicara soal soal korupsi itu kan dari orangnya sendiri. Kalau dari dalam diri kita jujur, maka itu akan terhindar. Itu diulang kembali dan dibandingkan dengan apa yang dia lakukan sekarang. Waduh, berbanding terbalik. Akhirnya makin dicaci makilah dia karena tidak punya integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, integritas itu sesuatu yang sangat penting, tetapi juga sangat sulit. Karena integritas adalah apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sejalan. Bukan hanya kita bisa bicara tentang firman Tuhan, tetapi kita bisa memberlakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita bicara soal kejujuran, tetapi juga kita melakukan kejujuran. Bukan hanya bicara soal anti korupsi, tetapi juga tidak melakukan tindak korupsi. Itulah integritas. Nah, makanya ketika Yesus, ini kita masuk dalam firman Tuhan, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka yang
menyalah-nyalahkan murid-murid Yesus karena tidak mengikuti adat tradisi mereka. Yesus bicara soal kemunafikan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya integritas, orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya bicara soal kulit-kulit luarnya, tetapi hati mereka tidak ke sana. Yesus berhadapan dengan mereka. Orang-orang munafik ini mungkin hanya beberapa dari antara mereka, tetapi apa yang mau digambarkan di sini adalah mereka mengikuti Yesus untuk menjatuhkan dia. Karena itu mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tujuannya bukan untuk pengen tahu, tetapi untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Nah, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tentang murid-murid Yesus yang tidak membasuh atau mencuci tangan mereka sebelum makan. Ya, kalau mungkin kita juga akan berpikir sama ya. Dari kecil kita diajarkan cuci tangan sebelum makan. Karena apalagi kalau dari luar tangan kita megang apa, kita cuci tangan dulu supaya bersih, baru makan. Apalagi zaman pandemi gini kan kita selalu diingatkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pokoknya apapun cuci tangan. Sekarang orang-orang di dunia ini tangannya bersih-bersih karena sering dicuci. Apalagi mau makan. Makan semua orang pasti akan cuci tangan dulu, memastikan tangan saya bersih dari kuman dan virus. Karena pandemi ini, virus begitu kecil, nggak kelihatan, makanya dipastikan dengan mencuci tangan. Ya, paling nggak pakai hand sanitizer lah. Nah, tetapi yang diarahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bukanlah soal kebersihan. Bukan supaya bersih dari kuman, dari virus. Bukan supaya mereka makan tidak terkena kuman. Bukan soal kesehatan dan kebersihan. Tetapi ini lebih soal adat dan tradisi. Jadi bagi orang Yahudi, membasuh tangan itu masuk dalam ranah ritual. Karena itu adalah perintah dari hukum untuk menjaga kesucian supaya tidak najis gitu ya. Nah, bukan hanya peraturan-peraturan tentang sabat, tentang macam-macam itu, tapi mencuci tangan juga masuk dalam peraturan rinci. Membasuh tangan, membasuh tubuh, membasuh benda-benda suci gitu kan, seperti yang tadi diceritakan dalam teks Injil. Orang-orang Yahudi yakin bahwa itu adalah ibadah mereka. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, jadi mereka harus menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Jadi mereka kalau bersentuhan dengan sesuatu yang dianggap najis, mereka harus mencuci tangan, membasuh diri mereka. Nah, dalam hal ini murid-murid Yesus tidak melakukannya. Mereka makan aja gitu kan. Mungkin udah lapar kali ya. Udah nggak ingat lagi untuk cuci tangan. Nah, dari sinilah kemudian para ahli Taurat ini menggugat Yesus sebagai guru mereka. Kenapa Yesus yang digugat? Yesus gurunya. Masa Yesus nggak ngajarin mereka buat cuci tangan sebelum makan? Kembali, ini bukan masalah higienis, bukan masalah kebersihan, tetapi ini masalah tradisi yang harus ditegakkan. Nah, ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu adalah menegakkan tradisi, menegakkan hukum. Jadi bukan karena mereka peduli nanti cacingan, nanti koronaan dan lain-lain. Bukan soal itu. Tapi karena mereka tidak menjalankan adat istiadat leluhur. Nah, bagaimana reaksi Yesus? Yesus menjawabnya dengan sesuatu yang mungkin membingungkan. Yesus bicara lagi, membalikkan soal adat istiadat itu dengan mengutip dari Nabi Yesaya. Yesus berkata bahwa benar kata Yesaya, nubuat Yesaya, dan mengatai mereka orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mereka suka menekankan ajaran-ajaran mereka, adat istiadat ini kepada orang lain. Tetapi kehidupan mereka jauh dari ibadah kepada Tuhan. Yesus mengkritik adat istiadat yang mereka pertahankan, yang mereka lakukan, yang mereka jaga itu hanya menyentuh hal-hal lahiriah. Hanya dilakukan sebagai ritual, sebagai adat istiadat yang sudah berjalan begitu saja tanpa makna, bukan dengan hati. Bahwa itu harus ditegakkan. Mereka nggak lagi menyentuh makna relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Dan yang kedua adalah, sebenarnya itu adalah aturan tambahan. Aturan yang dibuat oleh manusia. Memang tujuan utamanya dulu adalah supaya relasi umat dengan Tuhan ini terjaga dalam kekudusan. Ini diturunkan dari hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan itu yang dijabarkan sampai begitu mendetail, bahkan sampai urusan cuci tangan. Nah, tetapi bagi Yesus yang membuat najis bukanlah apa yang masuk, bukan apa yang disentuh oleh tangan yang kotor ini kemudian masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar itu berasal dari hati. Segala kejahatan, segala keburukan itu muncul dari niat hati manusia dan melahirkan tindakan kejahatan. Itulah yang menajiskan orang. Bukan apa yang dimakan, bukan apa yang masuk mulut. Nah, intinya Yesus bicara soal bagaimana ketika orang hanya melakukan sesuatu itu secara lahiriah supaya kelihatan, tetapi hatinya busuk. Kita lihat bagaimana orang bicara tentang kejujuran. Wah, indah sekali kan soal kejujuran, anti korupsi. Tetapi apa yang dilakukan justru keluar dari dalam hati yang buruk itu. Yang lahiriah, yang kelihatan mungkin dia bisa bicara soal anti korupsi, bicara soal kejujuran, tetapi dalam hatinya ada niat untuk melakukan tindakan korupsi. Dan itulah yang kemudian terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, negara kita dikenal dengan negara agamis, negara yang begitu menjunjung tinggi agama. Segala sesuatu dikaitkan dengan agama, bahkan di KTP pun ada kolom agama. Salamnya pun, kalau saudara-saudari lihat di event-event gitu, acara-acara kenegaraan, salamnya sekarang sangat berwarna agama. Salamnya dari salam setiap agama ada di situ. Bicara soal agama. Di Indonesia, walaupun banyak sekali orang beragama dan mengaku beragama, tetapi justru tindak korupsi begitu banyak. Dalam masa pandemi ini aja kita sudah bisa melihat ada banyak kasus korupsi yang terjadi. Artinya apa? Artinya manusia di Indonesia kebanyakan orang hanya bicara soal agama. Hanya menjalankan perintah-perintah agamanya yang lahiriah, ritual-ritualnya, ibadahnya. Misalnya hari Minggu ke gereja, baca Alkitab dan lain-lain, tetapi hatinya tidak beribadah. Karena itu yang dilakukan adalah sekebalikannya. Hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itulah mengapa Yakobus juga bicara soal orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya. Yakobus mengkritik bahwa orang-orang seperti ini adalah seperti orang-orang yang hanya mengamat-amati diri di wajah di cermin. Lalu sudah dia meninggalkannya begitu saja. Orang hanya mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukannya. Dia mengamat-amati mukanya di cermin. Udah lalu pergi. Dia lupa.
Artinya mereka hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka lupa melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup beriman yang benar bukan hanya hidup beribadah. Beribadah dalam hal ini ritual. Bukan hanya hari Minggu kita ikut ibadah dulu ke gereja ya, sekarang mungkin ibadahnya online. Ya nanti suatu saat mungkin kita akan kembali lagi ke gereja. Bukan hanya soal membaca Alkitab dan berdoa, tetapi juga melakukan apa yang kita baca itu. Bukan hanya soal kita bicara tentang kejujuran, tetapi melakukan kejujuran. Bukan hanya kita bicara soal adat dan tradisi, bahwa ke gereja itu ibadah itu harus dilakukan dengan hikmat, ada nyanyian, ada votum salam dan lain-lain, tetapi kita tidak memaknai itu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak menghidupinya, maka itu bukan hidup beriman yang benar. Karena hidup beriman yang benar adalah hidup dengan integritas. Kita melakukan apa yang kita imani, yang kita percayai, yang kita pelihara dan kita pertahankan. Bukan hanya soal hal-hal lahiriah kita terlihat beribadah, tetapi hidup kita, hati kita berikan, kita persembahkan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan kejujuran, kita peduli kepada sesama, kita bertindak dengan kasih. Bukan cuma wacana, itulah integritas. Tidak hanya bicara soal kebaikan, tapi melakukan kebaikan. Bukan hanya kita melakukan ibadah ritual, tetapi ibadah sosial kita yang berasal dari kepedulian diri kita kepada sesama. Kiranya Tuhan terus menyertai kita untuk hidup beriman secara benar. Amin. Betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa. Kita tak sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Berbagi Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri
Nikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Dengan mereka. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli menurut pemaknaan iman rasuli dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, yang menuntun kami menjalani segala pergumulan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak hanya melakukan ibadah kami secara ritual, tetapi juga melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Untuk tidak hanya bicara soal kebaikan, bicara soal kasih dan kejujuran, tetapi memberlakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk memiliki integritas. Karena itu Tuhan, sebagai bagian dari negara ini, kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Biarlah mereka memiliki integritas.
Kami melihat ada banyak pejabat publik yang bertindak secara munafik, yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai dan memelihara bangsa kami, menolong, membuat pemerintah kami, semua pejabat publik agar memiliki integritas. Berikanlah mereka hikmat dalam memimpin. Para pemerintah dari pusat sampai daerah, tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami berdoa bagi masyarakat di seluruh bangsa ini, terutama pada masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan akan berakhir, namun kami menyerahkan semua pada kasih setia Tuhan yang terus memampukan kami untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi penanganan kasus COVID. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat dapat terlibat, ambil bagian di dalamnya untuk mengurangi risiko penyebaran. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia dalam karya kami untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kami berdoa bagi GKI Pengadilan Bogor dalam karya, dalam semua pelayanan yang dilakukan, juga bagi pergumulan rekan-rekan pendeta, penatua, semua aktivis yang terlibat di dalam karya di jemaat ini. Kami berdoa juga bagi bakal pos Taman Yasmin dalam segala pergumulan dan juga pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa bagi pengurus, kami berdoa bagi keluarga yang terlibat dalam pelayanan. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat yang turut terlibat di dalam karya kami di tengah dunia ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, bagi yang sakit Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, juga Tuhan yang memulihkan. Dan semua itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Tuhan sertai juga mereka yang terus berada di dalam kesulitan hidup ketika harus menjalani kehidupannya pada masa pandemi ini. Tuhan sertailah mereka, berikanlah pengharapan untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan, untuk dapat terus menjadi berkat sekalipun dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, dan kami dapat terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua program, semua pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan, di GKI Pengadilan maupun di Bapos Taman Yasmin. Biarlah semua dapat berkarya bersama untuk kebaikan, untuk menjadi berkat Tuhan, di mana Tuhan mengutus kami di tengah dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan disitulah kami menjadi berkat. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan semua pergumulan kami, semua permohonan kami, juga ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur. Persembahan kali ini ketika kita masih beribadah secara daring, kami mengharapkan Bapak dan Ibu langsung mentransfer persembahan melalui bank seperti nomor rekening yang terpampang dalam layar. Atau juga Bapak dan Ibu Saudara mengumpulkan di rumah ketika
kondisi sudah menjadi baik, Bapak dan Ibu boleh menyerahkannya kepada bendahara gereja. Bapak, Ibu, Saudara, kita menyiapkan diri untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat akan nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selama persembahan berlangsung, kita akan memuji nama Tuhan dengan PKJ 224. Ucaplah syukur pada Allah. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tumbuh-tumbuhan berbunga, semarak alam segar. Para pemudi-pemuda tunjukkan sikap benar. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Burung bersiul gembira menyambut pagi cerah. Kita menyanyi ceria dengan pujian megah. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Burung memanjat kelapa yang tua dipilihnya. Orang yang bijak bicara membuat hati lega. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Bapa Surgawi, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas perkenan Tuhan, sehingga kami Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur pada ibadah ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkati pula tangan-tangan yang mengelola persembahan. Suci dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami yang sesungguhnya berasal dari berkat dan anugerah Tuhan. Biar persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi dan juga memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memasuki pengudusan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin setiap kami untuk memuji pujian pengutusan yang terambil dari KJ 357, dengar panggilan Tuhan.
dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.